Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Yani Siswanto. Saya dari kelompok 1 ingin presentasikan hasil tugas yang dikerjakan oleh kelompok kami dengan judul Manajemen Risiko Bisnis, Konsep, Dasar dan Jenis Risiko. Jadi, poin yang pertama, konsep dasar risiko. Ketidakpastian. Di era globalisasi, ketidakpastian menjadi tantangan utama. Ketidakpastian adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi hasilnya di masa depan. Dalam KBBI, ketidakpastian berarti keraguan-raguan dan ketidakjelasan. Peluang dan risiko. Ketidakpastian dapat menimbulkan peluang keuntungan atau risiko kerugian. Ada juga kemungkinan titik impas, break even point, di mana penjualan sama dengan modal. Definisi risiko. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Manajemen risiko adalah cara mengelola risiko agar terhindar dari kerugian. Poin kedua, tujuan manajemen risiko. Yang pertama, melindungi aset organisasi dari kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko. Yang kedua, mengurangi kerugian, meminimalkan kerugian akibat terjadinya risiko, baik finansial maupun operasional. Ketiga, meningkatkan keselamatan pegawai dan pemangku kepentingan melalui pengendalian risiko. Keempat, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku. Poin ketiga, jenis risiko. Yang pertama, risiko murni. Risiko hanya menimbulkan kerugian seperti kebakaran, banjir, atau gempa bumi. Yang kedua, risiko spekulatif. Risiko yang dapat menimbulkan keuntungan, kerugian, atau titik impas seperti investasi dan atau penjualan. Itu poin selanjutnya, proses manajemen risiko. Di sini penilaian menilai risiko yang mungkin terjadi, mengidentifikasi risiko secara rinci, menganalisis dampak dan probabilitas risiko, mengevaluasi dan menentukan prioritas risiko. Poin selanjutnya, contoh risiko murni. Kebakaran dapat menghancurkan aset fisik dan mengganggu operasional bisnis. Banjir dapat merusak inventaris dan infrastruktur, menyebabkan kerugian besar. Gempa bumi dapat menyebabkan kerusakan struktural dan mengancam keselamatan. Selanjutnya, contoh risiko spekulatif. Yang pertama, investasi dapat menghasilkan keuntungan besar tetapi juga kerugian jika pasar tidak mendukung. Yang kedua, penjualan yang sukses menghasilkan laba tetapi penjualan yang buruk dapat menyebabkan kerugian. Yang ketiga, ekspansi bisnis dapat meningkatkan pangsa pasar tetapi juga meningkatkan risiko operasional. Dan terakhir, kesimpulannya, manajemen risiko adalah proses penting untuk melindungi bisnis dari kerugian dan mencapai tujuan. Dengan memahami konsep dasar, jenis risiko, dan proses manajemen risiko, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan meminimalkan dampak negatif dari ketidakpastian. Selanjutnya, selalu ingat bahwa risiko adalah bagian tak terpisahkan dari bisnis, tetapi dengan manajemen yang tepat, risiko dapat dikelola dan diubah menjadi peluang. Teruslah belajar dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis untuk memastikan keberhasilan jangka panjang. Jadi di sini saya melanjutkan materi kedua, yaitu model manajemen risiko bisnis. Poin yang pertama, tipe model manajemen risiko. Model kualitatif menggunakan pendekatan non-numerik untuk menilai risiko berdasarkan deskripsi, penilaian ahli, atau skala prioritas. Pendekatan ini berguna ketika data numerik terbatas atau tidak tersedia.
Model kuantitatif menggunakan data numerik dan statistik untuk mengukur risiko dan dampaknya. Model ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Ketiga, model semi kuantitatif. Kombinasi antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Model ini menggabungkan penilaian ahli dengan data numerik untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang risiko. Selanjutnya, model probabilistik dan deterministik. Model probabilistik menggunakan probabilitas untuk memprediksi kemungkinan terjadi risiko dan dampaknya. Model ini membantu dalam memahami ketidakpastian dan membuat keputusan berdasarkan kemungkinan hasil. Model deterministik mengasumsikan hasilnya tertentu tanpa mempertimbangkan variabilitas atau ketidakpastian. Model ini berguna dalam situasi di mana risiko relatif stabil dan dapat diprediksi. Model berbasis skenario dan portofolio. Model berbasis skenario membuat skenario yang mungkin terjadi dan menganalisis dampaknya. Model ini membantu dalam mempersiapkan diri untuk berbagai kemungkinan dan mengembangkan rencana kontingensi. Model berbasis portofolio fokus pada manajemen risiko secara keseluruhan dari portofolio aset atau proyek. Model ini membantu dalam mengoptimalkan alokasi sumber daya dan mengurangi risiko keseluruhan. Risk management. Yang pertama, identifikasi risiko. Mengidentifikasi dan menaksir risiko yang akan terjadi. Proses ini melibatkan pemahaman mendalam tentang bisnis dan lingkungan operasional. Menetapkan kebijakan dan prosedur untuk mengelola risiko. Kebijakan ini harus selaras dengan tujuan bisnis dan toleransi risiko organisasi. 3. Tindakan. Melakukan tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko. Tindakan ini dapat berupa pengendalian internal, transfer risiko, atau penghindaran risiko. Yang keempat, pemantauan risiko. Memantau risiko secara kontinu dan menyesuaikan kebijakan dan prosedur sesuai kebutuhan. Proses ini memastikan bahwa manajemen risiko tetap efektif dan relevan. Selanjutnya, model manajemen risiko berdasarkan tingkat manajemen. Yang pertama, top-down approach. Pengambilan keputusan difokuskan di tingkat pusat. Risiko didaftar di tingkat departemen dan kepala unit. Tidak dapat menambahkan risiko pada tingkat unit. 2. Bottom up approach. Keputusan diambil di tingkat manajemen operasional dan dapat dilakukan staf dan didaftarkan secara online. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi risiko yang lebih detail. Yang ketiga, mixed approach. Proses pengambilan keputusan melibatkan manajemen puncak dan pimpinan unit serta menjustifikasi serta mengelola risiko. Risiko akan dilihat dan dinilai di setiap ini manajemen. Selanjutnya, model framework manajemen risiko, yaitu identifikasi risiko, menyandingkan tingkat risiko dengan standar yang telah ditentukan, capaian yang diinginkan, dan karakteristik lainnya. Identifikasi dilakukan terhadap bentuk risiko yang sudah ada dan yang berpotensi akan terjadi. 2. Analisis risiko. Mengukur risiko dari aspek potensi terjadinya kerugian dan probabilitas terjadinya risiko. Analisis dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. 3. Respon risiko. Para pemangku kepentingan terlibat dalam merencanakan pengambilan keputusan sehingga dengan penanganan setiap risiko yang akan terjadi. 4. Evaluasi risiko. Melihat capaian pendekatan manajemen risiko dengan kesesuaian rencana. Evaluasi ini ditindaklanjuti untuk menilai kembali keberadaan risiko yang
teridentifikasi dan risiko yang belum teridentifikasi. Kesimpulan, manajemen risiko bisnis adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan bisnis. Dengan menerapkan model manajemen risiko, organisasi dapat mengurangi kemungkinan terjadi risiko, mengurangi dampak negatif risiko, dan meningkatkan kemampuan untuk menghadapi risiko. Setiap keputusan dan sikap yang diambil manajemen harus dikelola dengan baik, khususnya penggunaan sumber daya yang ekonomis, perencanaan matang tentang kemungkinan risiko yang terjadi akan mengurangi potensi kerugian. Pengelolaan risiko semestinya dirancang sedemikian rupa agar kerugian di kemudian hari bisa diminimalkan. Selanjutnya, materi ketiga. Selanjutnya, materi ketiga, risiko bisnis pada aplikasi media sosial. Peran aplikasi media sosial dalam bisnis. Bisnis. Bisnis daring telah mengubah lengkap dunia usaha. Bisnis memanfaatkan teknologi informasi secara terintegrasi untuk memproses dan menyampaikan informasi. Marketing menggantikan pemasaran tradisional dengan memanfaatkan teknologi informasi, termasuk social network marketing yang menggunakan media sosial untuk kegiatan pemasaran dan penjualan. Inovasi. Aplikasi media sosial memberikan peluang untuk meningkatkan inovasi melalui sharing, kolaborasi, dan correction. Media sosial adalah platform untuk bersosialisasi secara daring. Selanjutnya, manfaat aplikasi media sosial untuk e-commerce. 1. Keterlibatan pelanggan, meningkatkan keterlibatan pelanggan dan memperluas jangkauan pasar secara global. 2. Kesadaran merek, membangun kesadaran merek dan meningkatkan lalu lintas ke situs web. 3. Strategi SEO, memperkuat strategi SEO dan memahami tren insight pasar. Selanjutnya, risiko bisnis dari sudut pandang produsen. Persaingan ketat, jumlah bisnis melalui aplikasi media ia terus meningkat, menciptakan saingan yang ketat. Kerugian atau penipuan. Bisnis melalui aplikasi media sosial memiliki risiko penipuan yang lebih tinggi karena transaksi daring. Perubahan pasar, permintaan pasar cenderung berubah menjadi risiko jika produsen tidak menyiapkan stok yang cukup. Risiko bisnis dari sudut pandang konsumen. Kepercayaan adalah faktor kunci dalam setiap jual beli online. Upaya tinggi harus dilakukan agar kepercayaan konsumen semakin tinggi. Salah satu hambatan penting yang harus dipertimbangkan adalah faktor risiko berkaitan dengan kepercayaan untuk melibatkan teknologi. 2. Alasan penting mengapa pelanggan tidak membeli produk atau jasa di internet adalah keamanan belanja online dan privasi informasi pribadi. Mengatasi risiko bisnis pada aplikasi media sosial. 1. Rencanakan bisnis. Perencanaan awal bisnis sangat penting dilakukan dengan menuliskan rencana atau strategi bisnis secara rutin dan tertulis. 2. Manajemen risiko. Dalam perencanaan ini perlu disusun langkah-langkah produsen dan cara untuk mengatasi risiko bisnis. 3. Jalankan perencanaan. Semua rencana yang telah dibuat, baik rencana bisnis maupun manajemen risiko, harus dijalankan dengan konsisten. Strategi pemasaran yang menarik. 1. Komunikasi. 2. Media sosial. 3. Promosi. Pemasaran menarik sangat mempengaruhi kinerja bisnis online. Pemilik bisnis perlu menjaga komunikasi di depan pelanggan, memanfaatkan media sosial untuk promosi, serta menawarkan promosi dan diskon untuk menarik perhatian pelanggan. Kesimpulan, media sosial adalah media untuk bersosialisasi secara online yang memungkinkan interaksi tanpa batasan ruang dan waktu. Risiko bisnis melalui aplikasi media sosial dapat dilihat dari sudut pandang pemilik bisnis dan pelanggan. Solusi untuk mengatasi risiko bisnis melalui aplikasi media sosial adalah melakukan riset tentang kebutuhan pelanggan, selalu waspada, menyediakan stok yang tepat, dan menentukan strategi pemasaran yang tepat. Di sini selanjutnya saya membahas materi keempat, manajemen risiko bisnis dalam pembayaran uang digital.
latar belakang uang digital, dan peningkatan transaksi bisnis. Peran uang digital. Penggunaan uang digital memberikan pengaruh besar dalam peningkatan transaksi bisnis. Kemajuan teknologi, terutama sejak pandemi COVID-19, telah mengubah perilaku konsumen dan produsen. Keamanan dan kemudahan. Transaksi bisnis digital harus diimbangi dengan metode pembayaran yang aman, cepat, tepat, andal, mudah, fleksibel, dan murah. Tren digitalisasi mempengaruhi semua lini kehidupan termasuk bidang finansial. Peluang bisnis. Peningkatan penggunaan uang digital dapat menjadi peluang bagi pelaku bisnis meningkatkan kinerja dan keberlanjutan usaha mereka di era digital ini. Model risiko pembayaran uang digital. Pertama, keamanan siber. Risiko keamanan siber mencakup peretasan, phishing, malware, dan ransomware yang dapat mengancam platform pembayaran digital dan data pengguna. 2. Penipuan. Risiko penipuan meliputi transaksi palsu, penipuan identitas, dan penipuan berkedok investasi yang dapat merugikan pengguna dan bisnis. 3. Privasi perlindungan data. Kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi secara finansial pengguna merupakan risiko serius yang perlu diantisipasi dan dikelola dengan baik. Risiko ketergantungan teknologi. Gangguan teknis. Masalah teknis seperti server down, gangguan jaringan, atau bug dalam sistem mengganggu transaksi dan operasional bisnis. Ketergantungan perangkat. Kehilangan atau kerusakan perangkat seperti smartphone dapat menyulitkan pengguna mengakses akun uang digital mereka. Risiko regulasi dan fluktuasi nilai. Yang pertama, regulasi dan legalitas. Regulasi yang belum jelas atau berubah-ubah mengenai uang digital, terutama cryptocurrency, menimbulkan risiko hukum bagi pengguna dan penyedia layanan. 2. Fluktuasi nilai. Volatilitas tinggi pada nilai cryptocurrency dapat menyebabkan kerugian finansial jika nilai turun drastis akibat spekulasi atau perubahan regulasi. Risiko kesalahan pengguna dan biaya tersembunyi. Kesalahan pengguna, kesalahan input alamat wallet dan detail penerima dapat mengakibatkan dana dikirim ke pihak yang salah dan sulit dikembalikan. Kehilangan akses, lupa kata sandi, atau kehilangan kunci pemulihan dapat membuat dana tidak dapat diakses, menyebabkan kerugian finansial. 3. Biaya tersembunyi. Biaya transaksi yang tinggi atau biaya layanan tambahan tidak transparan dapat mengurangi nilai uang digital secara signifikan. Manajemen risiko bisnis mengurangi dampak negatif. Identifikasi risiko. Proses sistematis untuk mengidentifikasi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan bisnis dalam penggunaan uang digital. Analisis risiko. Menganalisis kemungkinan terjadi risiko dan mengurangi dampak negatif risiko melalui perencanaan yang matang. Pengelolaan risiko. Mengelola setiap keputusan dan sikap yang diambil manajemen dengan khususnya pengguna sumber daya yang ekonomis untuk meminimalkan kerugian. Kesimpulan, implementasi model manajemen risiko. Dengan menerapkan model manajemen risiko, organisasi dapat mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, mengurangi dampak negatif risiko, dan meningkatkan kemampuan untuk menghadapi risiko dalam penggunaan uang digital. Setiap keputusan dan sikap yang diambil manajemen harus dikelola dengan baik, khususnya penggunaan sumber daya yang ekonomis. Perencanaan matang tentang kemungkinan risiko yang akan terjadi akan mengurangi potensi kerugian. Pengelolaan risiko semestinya dirancang sedemikian rupa agar kerugian di kemudian hari bisa diminimalkan. Berbagai model telah dikembangkan dengan implementasikan di industri. Dan terakhir, materi kelima, tren bisnis startup dan potensi risikonya.
Definisi perusahaan startup. Definisi bahasa perusahaan rintisan startup didefinisikan sebagai usaha yang baru saja dimulai. Definisi akademis, organisasi temporer yang berupaya mencari model bisnis untuk dapat digunakan secara berulang-ulang dan dapat diukur. Ketiga, karakter startup. Karakteristik startup memiliki karyawan minimal 50 orang dan maksimal 150 orang, berusia kurang dari 10 tahun, bersifat independen, dan berada di lingkungan geografis yang terbatas. Startup menerapkan usaha bisnis yang harus didirikan oleh beberapa individu yang juga terlibat bekerja di dalamnya dan tidak terkait dengan institusi bisnis lainnya untuk tujuan menciptakan produk atau jasa dengan model bisnis tertentu di lingkungan bisnis yang penuh ketidakpastian. Tren perusahaan startup. Yang pertama, teknologi dan inovasi digital. Startup berfokus pada teknologi seperti kecerdasan bantuan AI, blockchain, dan Internet of Things atau IoT untuk menciptakan solusi baru. 2. Fintech. Sektor fintech menawarkan solusi untuk pembayaran digital, pinjaman online, dan investasi berbasis teknologi. 3. E-commerce dan marketplace. Startup fokus pada platform e-commerce untuk memudahkan transaksi antara penjual dan pembeli. Tren perusahaan startup menunjukkan perkembangan yang pesat, terutama di sektor teknologi e-commerce, fintech, dan kesehatan digital. Perusahaan startup biasanya berfokus pada inovasi, menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih efisien dan berbasis teknologi. Startup dan potensi kerugian. Tantangan ekonomi. Pesatnya pertumbuhan startup mengalami tantangan besar akibat gejolak ekonomi menyebabkan gelombang PHK. Penutupan operasional. Beberapa perusahaan rintisan harus tutup operasional selama pandemi COVID-19 karena penurunan permintaan. Kerugian skala besar di era 1990-an. Di Amerika Serikat juga pernah terjadi kerugian skala besar yang menimpa bisnis startup seperti Iridium. Akan tetapi, pesatnya pertumbuhan perusahaan startup mengalami tantangan besar akibat gejolak ekonomi selama satu dekade terakhir. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK pun tidak dapat diantisipasi karena kuatnya tekanan ekonomi terhadap kelangsungan perusahaan rintisan. Sumber masalah bisnis startup. Kesalahan dalam memahami adanya permintaan dari konsumen, terjebak dengan respon yang bagus dari konsumen perdana, terjebak dengan kecepatan investor menemukan peluang bisnis dan meminta startup segera ekspansi, butuh bantuan perusahaan rintisan membutuhkan suntikan dana dan pemodal venturan maupun top manajernya. Prof. Tom Eisenman mengungkapkan bahwa secara umum di kalangan para kapitalis ventura investor ada dua hal yang dianggap sebagai penyebab kerugian perusahaan rintisan, yaitu kedua horse dan joki. Eisenman menambahkan beberapa sumber masalah lainnya. Financer kapitalis ventura bertindak sebagai pihak bank penyedia dana, tidak terlibat dalam operasional perusahaan. Startup mentor keterlibatan mereka secara personal dan jaringan profesional yang mereka miliki diharapkan dapat meningkatkan portofolio perusahaan. Operator portofolio kapasitas ventura melakukan perbaikan kinerja melalui pendekatan sistem dan proses, terlibat langsung dalam pengembangan dan perubahan sistem. Kapitalis ventura merupakan penyandang dana investor yang menyediakan dana
bagi perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi dengan imbalan kepemilikan atas saham perusahaan tersebut. Kapitalis ventura ini menjadi penentu dalam kesuksesan maupun kegagalan perusahaan rintisan. Kesimpulan, deskripsi kemampuan mendeskripsi pasar yang ada, potensi pendanaan, peluang pasar, dan model bisnis yang inovatif. Keragaman sektor yang dimasuki perusahaan rintisan kian beragam melalui dari bisnis perangkat komputer hingga jasa kurir. Perusahaan rintisan startup tumbuh sebagai entitas yang pada awalnya menjanjikan pertumbuhan dan potensi bisnis yang positif. Kemampuan mendeskripsi pasar yang ada, potensi pendanaan, peluang pasar, dan model bisnis yang inovatif membuat kehadiran perusahaan tersebut begitu fenomenal. Jadi itu saja hasil presentasi dari saya dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.